Oke, kembali lagi bersama saya Doli dari PT MTT. Sebelumnya kan kita sudah belajar ya gimana caranya mengontrol masing-masing PLC ini. Misalnya kita pengen hidupin PLC ini dari HMI. Pokoknya semuanya dari HMI. Sekarang saya pengen bikin uh, PLC mengontrol sesama PLC gitu kan. Budak mengontrol sesama budak gitu kan. Gimana tuh caranya budak mengontrol sesama budak? Jadi gini, saya jelasin dulu. Caranya itu PLC ini nih nanti dia akan mendapatkan sinyal output gitu kan. Sinyal output itu nanti akan diteruskan melalui protokol MACMET, lalu masuk ke HMI. Nanti di HMI ada semacam program namanya program makro. Nanti namanya program makro ini dia akan mengolah datanya kemudian mengeluarkan output datanya itu melalui Modbus TCP/IP lalu ke PLC merek lain. PLC merek lain nanti akan menghidupkan contoh lampu gitu kan sesuai dengan perintah dari HM dari makro HMI tadi yang saya jelasin gitu teman-teman. Jadi saya ulangi lagi skemanya nih di sini ya. Ini saya kenalin dulu ini saya ulangi lagi ya. Saya kenalin lagi. Ini PB start stop yang dua sebelah kiri ini untuk PLC yang paling atas MC 220 12 BRA. Yang tengah dua tombol yang tengah ini untuk PLC MC 114 10 BRD. Kemudian yang paling kanan yang ada warna putihnya ini untuk PLCMC 23232 BRA. Kemudian yang tidak ada namanya ini, dua tombol yang tidak ada namanya ini untuk PLC merek lain. Kemudian ini lampu satu untuk PLC yang dari sini, PLC MC 220 12 BRA. Kemudian yang lampu yang tengah ini untuk PLC MC 114 10 BRD. Kemudian yang sebelah kanannya lagi untuk PLC MC 23232 BRA. Kemudian yang paling kanan untuk output PLC merek lain. Jadi kalau seandainya nih nanti saya bikin sistemnya gini. Kalau seandainya saya tekan tombol start dari PLC ini untuk PLC ini ya, saya tekan tombol start. Jadi dia nanti akan menghidupkan lampu ini dan juga lampu dari PLC merek lain. Jadi ketika saya tekan tombol start ini, yang hidup itu bukan lampu punya PLC dia sendiri ya teman-teman, tapi punya PLC merek lain juga gitu ya. Nanti ketika itu saya jelasin nanti ya. Kemudian itu startnya. Kalau stopnya nanti dari tombol yang tengah ini, PLC yang MC 114 10 BRD. Ketika saya tekan tombol startnya, kan nanti outputnya hidup ya. Outputnya hidup, dia akan menghidupkan lampu yang ini dan dia juga akan mengirimkan trigger kepada PLC merek lain untuk mematikan lampu PLC merek lain itu ya teman-teman. Jadi cara kerjanya begitu, proses pengiriman datanya. Jadi meskipun saya mengirim data bukan dari HMI tapi dari masing-masing PLC ini, dia akan tetap bisa mengontrol PLC merek lain. Meskipun dia sama-sama slave, dia akan bisa mengontrol merek lain. Oke, sekarang kita langsung ke prakteknya saja setelah kita membahas teorinya. Uh, ini ya, ini kita masuk ke HMI yang sebelumnya, kemudian kita pilih makro, nah, kemudian kita pilih command makro, kemudian kita pilih create makro. Kalau di PLC merek lain saya nggak tahu ya ada apa enggak makro ini ya. Tapi yang jelas di PLC MacMed ini bisa. Jadi antar slave itu bisa saling berkuasa ya teman-teman ya. Jadi kan biasanya master doang yang bisa berkuasa, tapi sekarang antar slave bisa saling berkuasa dengan adanya makro ini ya teman-teman. Gitu. Sekarang saya namain makronya makro satu. Kita klik OK. Kemudian kita bikin sebentar saya jelasin dulu. Jadi fitur-fitur di makro ini dia sebenarnya pada dasarnya itu mirip kayak pemrograman PLC pada umumnya yang ladder-ladder kayak gini ya teman-teman. Dia mirip kayak gini. Dia intinya ada input, ada proses, ada output gitu ya. Mirip. Tapi bedanya cara programnya itu bukan pakai ladder logic gitu ya teman-teman, tapi pakai C language. Kalau teman-teman tahu, orang IT biasanya tahu tuh C language tuh. Jadi C language itu bahasa pemrograman yang lebih rendah lah daripada C++ yang biasa dipakai di web gitu ya. Intinya dia pakai C language untuk memprogram si makro ini. Jadi untuk orang-orang wiring mungkin agak kurang mengerti, tapi nggak usah pusing.
namanya juga program, apapun program ya, intinya ada input, ada proses, ada output, dah kayak gitu aja. Mau dia bentuknya instruction list, mau dia bentuknya structured text, mau dia bentuknya apapun ya teman-teman, intinya ada input, proses, output. Kemudian gimana sih fitur-fitur makro ini? Fitur makro ini tidak selengkap PLC ya teman-teman, karena tujuan dari makro ini sebenarnya bukan untuk pemrograman kayak PLC gitu kan. Dia kan tujuannya itu lebih kayak apa ya namanya, ya fitur tambahan aja gitu, jadi tidak selengkap PLC, makanya fitur-fitur dia terbatas gitu ya, dan dia juga tidak bisa mengolah data yang aneh-aneh gitu ya teman-teman. Oke, kemudian untuk lihat apa aja fiturnya, teman-teman bisa di sebelah kanan ini ada read write, teman-teman bisa klik, teman-teman bisa lihat apa aja fiturnya, ke system function, komputernya, gitulah. Pokoknya fiturnya itu aja. Kemudian bedanya dengan pemrograman ladder gitu ya. Kalau si language ini dia tuh harus deklarasi ya teman-teman. Deklarasi tipe data yang mau kita pakai. Jadi teman-teman nggak bisa langsung masuk-masukin kayak masuk-masukin kontak di sini langsung masuk aja gitu kan. Nggak usah. Ini kontaknya tipe apa? Boolean, Word atau hexa gitu kan langsung masuk kayak kontaknya di sini. Nah, karena PLC kan memang dia ditujukan untuk itu. Jadi dia udah tahu oh ini kontaknya untuk bolehan gitu loh, bukan ngapain kontak untuk Word, bisa juga sih cuma buat apa, kegedean datanya gitu kan. Nah, jadi kalau ini dia tetap harus dideklarasikan dulu jenis kontaknya, input outputnya seperti apa gitu ya teman-teman. Oke, langsung ke proses. Pertama kita klik create, kita buat inputnya dulu ya teman-teman. Nah, kita kita untuk men-trigger si ini nih, si mana tadi, aduh, si PLC merek lain, kita kan tadi rencananya pakai PLC MC200 yang sebelah kiri ya, dari output PLC MC200 yang sebelah kiri gitu kan. Output PLC MC220 12 BRA ini seperti apa sih nanti? Jadi kan dia ada outputnya, ada Y0, ada M2. Nanti kita mengalamatinya ke M2 ya teman-teman, jangan ke Y0. Karena apa? Biasanya kalau komunikasi lebih enak pakai internal memori daripada eksternal device ya teman-teman, untuk men-trigger segala sesuatunya itu. Makanya saya bikin di sini kan, uh, saya bikin di sini kalau misalnya dia hidup akan menghidupkan Y0 dan M2 gitu kan, supaya saya bisa ngambil dari M2 bukan dari Y0 gitu loh gitu. Jadi nanti M2 dari siapa nih namanya, dari MC220 12 BRA ya. Nah, oke, lanjut. Namanya output, saya namain output node 2 ya teman-teman, karena ini tuh dari sini ya teman-teman, dari PLC ini, ini Note 2, Note 3, Note 4, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini saya sudah sampai, ini Note 2 untuk ini Note 3 untuk ini Note 4 untuk ini gitu kan. Nah, saya pilih Note 2, saya namain output Note 2. Ini protokolnya Pak, protokol MACMET, karena saya ngambil dari MC series PLC, saya pakai protokol MACMET. Kemudian station numbernya Note 2 ya, ini Note 2, kalau station numbernya lain. Oh, station numbernya Note 2. Kemudian kita pilih mbit. Mbit berapa nih tadi? Mbit 2. Tapi jangan lihat dari sini aja karena lebih enak, biar ringkas. Mbit 2 ya teman-teman. Mbit 2. Klik lagi. Mbit 2. Mbit 2. Lalu klik OK. Kemudian kita tambahin lagi output Note 3. Dari mana Note 3? Note 3 itu dari PLC yang tengah. PLC yang tengah. Untuk menghentikan lampu yang ada di PLC ini ya. Jadi untuk hidupin kan PLC ini, untuk matiin PLC ini gitu kan. Ini alamatnya Note 3 gitu. Note 3 tuh, Note 3 ya. Kemudian kita pilih MacMed MC series.
Kemudian station number not 3 karena itu output not 3. Kemudian kita pilih mbitnya, mbitnya berapa nih kalau untuk outputnya. Jadi untuk output ini tuh lampu tuh dia di M5 ya teman-teman, di M5. Nah, ini salah, bukan ini. Nah, pokoknya addressnya lihat dari sini aja, semua address saya tulis sini, jadi patokannya dari sini aja gitu kan. M5 mbit 5 mbit 5 mana tadi tuh, mbit 5, klik OK, kemudian create lagi. Nah, lampu star lampu PLC merek lain. Nah, kemudian oh ya, dari tadi saya belum jelasin ya. Ini kita pilih bit address ya, jangan mode address ya. Kenapa? Karena tipe data boolean. Kemudian untuk star lampu PLC merek lain kita pilih Modbus TCP karena lampunya ada di sini nih, lampunya ada di PLC merek lain. Kalau mau ke PLC merek lain, lampunya harus lewat Modbus TCP IP. Oke. Kemudian Modbus TCP station numbernya by default aja, address type-nya by default. Ini kaitannya function code ya teman-teman. Nantilah kita bahas function code itu kaitannya sama tipe data yang mau kita kirim gitu kan. Nanti kita bahas. Kemudian address-nya berapa nih? Address-nya saya bikin gini ya teman-teman. Kan ceritanya ini ladder yang ada di PLC merek lain ya teman-teman. Saya mau nge-trigger lampu ini dari address baru ya di M11 sama M12. Saya nggak mau pakai M9 sama M10 atau X1 sama X2. Kalau M9 sama M10 kan dia untuk trigger dari ini ya teman-teman. Ini nanti saya tutup dulu. Untuk dari sini ya. Untuk dari sini ya, M9 sama M10 dari sini. Ya. Makanya saya nggak mau, biar itu aja, biar beda aja. Soalnya kalau sama nanti takut ketumpuk-tumpuk programnya gitu kan. Jadi saya pisahin aja M9 sama M10 ya untuk tombol yang ini gitu kan, tombol yang ini. Terus uh, terus X1 sama X2 itu untuk tombol yang ini yang nggak ada namanya ini gitu kan. Terus M11 sama M12 ini baru untuk M11-nya yang untuk trigger stop dari makro itu, M12-nya itu untuk trigger start dari makro itu, M12-nya untuk trigger stop dari makro itu ya teman-teman. Nah, oke, kembali ke program. Kita klik create. Lampu PLC merek lain. Habis itu kita klik Modbus TCP. Kemudian stationnya kita by default, address type-nya 0x, kemudian address-nya kita pilih tadi berapa nih di sini nih? M11 untuk star ya. M11 tuh saya udah nyari di sini. M11 kalau alamat Modbusnya itu 1012. Loh bang, kok kenapa 1012 yang dimasukin? Kenapa nggak M11 ya? Karena ini pakai Modbus, Bol. Jadi dia itu protokol umum Modbus tuh. Jadi kalau mau pakai Modbus, kita harus tahu internal kontaknya ini alamatnya seperti apa di Modbus itu gitu. Caranya ya teman-teman bisa baca user manual PLC merek lain yang mau teman-teman setting gitu kan. Di situ ada alamat-alamat Modbusnya gitu kan. Nah, teman-teman baru tahu oh M11 kalau di alamat Modbusnya tuh di nomor 1012 gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman masuknya bukan M11 tapi masukin di 1012 gitu. Uh, 1012. Nah, kemudian klik OK.
Kemudian create lagi. PLC stop. Biar gampang nih, taruh depannya stop lampu PLC merek lain. TCP. Kemudian ini berapa nih? 1013. Ini kok nggak bisa oke ya? Ini mungkin karena saya, oh ya, oke, 0x-nya itu sudah bener. Terus klik oke. Oh ya, yang pertama tadi kita edit dulu ya, yang lampu pertama ya. Jangan kayak gini namanya. Ya, kita kasih tulisan start biar nggak tuker-tuker. Oke. Klik oke. Habis itu seperti yang saya bilang, kita harus deklarasi jenis data yang mau kita gunakan. Tidak seperti ladder yang langsung masukin aja. Kita harus deklarasi dulu jenis datanya. Kita mau pakai data boolean. Boolean itu digital. Teman-teman bisa searching apa bedanya boolean, hexa, sama integer di internet. Tapi nantilah kalau misalnya saya mau bikin video terbatas tentang itu. Tipe data boolean. Terus saya masukin variabel x. X sama dengan 0. Habis itu koma. Habis itu y sama dengan 0. Saya juga nggak tahu ya kenapa harus sama dengan 0 ya. Ya saya baca user manualnya katanya kalau mau deklarasi boolean tuh harus sama dengan 0 dulu gitu kan di PLC magnet. Ya udah, saya tulis aja gitu kan. Terus akhiri dengan titik koma. Kemudian ini nanti jangan bingung ini X sama Y kayak gimana, nanti saya jelasin di akhir ya prosesnya kayak gimana. Pokoknya simak dulu cara saya nulis programnya. Kemudian kita pilih read bit register di sebelah kanan ini. Kemudian kita pilih output node 2 untuk address aliasnya. Kemudian address offsetnya kita pilih 0. Kemudian saya juga nggak tahu kenapa 0 ya. Saya ngikutin user manual gitu udah gitu kan. Kemudian return value variable name ini nggak usah diisi. Klik insert. Kemudian pilih ini lagi read bit register. Kita ganti output node kita ganti jadi output node 3. Kemudian masih sama semuanya, klik insert. Output node 2 ini nanti saya masukin ke variabel x. Kemudian output node 3 saya masukin ke variabel y. Kemudian enter aja biar lebih kelihatan. Kemudian saya bikin set bit ya, set bit. Saya start lampu PLC. Saya pilih start lampu PLC untuk address aliasnya. Kemudian saya pilih apa lagi nih ya, set value-nya saya pilih variable. Kemudian saya isi x. Kemudian oh ya, address offsetnya jangan lupa diisi 0. Udah gitu aja. Return value-nya nggak usah diisi. Terus klik insert. Habis itu set bit lagi. Kali ini kita ganti address aliasnya jadi stop ya teman-teman. Habis itu address offsetnya 0. Kemudian set value-nya kita ganti jadi y. Kemudian insert. Udah kayak gini doang. Jadi ini gimana ini cara baca program ini? Jadi gini. Yang pertama itu boolean, ini deklarasi tipe data. Tipe datanya itu kalau ada tulisan bool gini, oh berarti X ini maksudnya hanya bisa dimasukin oleh tipe data boolean, nggak bisa dimasukin integer, nggak bisa dimasukin word, atau nggak bisa dimasukin tipe data lain. Ini dia terima boolean doang gitu kan. Nah, habis itu di dalam selain X yang terima data boolean tuh ada namanya variabel Y terima data boolean. 0 ini saya nggak tahu kenapa dari user manual ya teman-teman. Nggak perlu ya untuk sampai tahu sampai sedetail-detail, yang penting bisa jalan alatnya udah gitu aja, kecuali nanti kalau misalnya ada yang lain-lain gitu kan, kebutuhan yang lain-lain. Habis itu
Kemudian saya mengambil data, get bit ini maksudnya dapatkan bit. Nah, artinya kalau di sini mengambil data dari output node 2 ini mbit 2 tadi ya yang kita tahu mbit 2 dari PLC yang ini. Kemudian saya juga mengambil data lagi dari output node 3. Kalau yang output node 2 saya taruh di variabel X, sedangkan output node 3 saya taruh di variabel Y. Kemudian kan nggak ada proses aneh-aneh ya, udahlah langsung aja yang langsung saya lempar datanya gitu kan, langsung saya kirim datanya ke PLC merek lain gitu kan, pakai function set bit. Jadi set bit start lampu PLC merek lain. uh, saya nggak saya setnya itu berdasarkan dengan X gitu kan. Kemudian set bit stop lampu PLC merek lain, saya stopnya itu berdasarkan Y. Udah gitu aja. Sesimpel itu, karena di sini nggak ada proses ya. Sebenarnya bisa juga ditambahin aritmatika kayak tambah, kali, bagi, misalnya X-nya 100, kalau misalnya tipe datanya Word ya. Misalnya tipe datanya Word-nya 99 gitu kan, 99 Word, saya tambahin 5 gitu kan, jadi keluarannya 104 gitu, bisa aja, cuma kan nggak perlu gitu kan, saya cuma mau lihat on off nya dulu aja, jadi prosesnya nggak saya bikin di sini. Intinya saya dapetin data dari node 2 dan node 3, saya masukin ke variabel X dan Y, kemudian dari variabel X dan Y itu akan akan mengirimkan data ke PLC merek lain itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita compile, apakah ada masalah? Compile successfully, nggak ada masalah berarti. Sekarang kita save semua. Nah, sudah kita save semua, kita close. Kemudian setelah itu kita aktifin timer ya teman-teman untuk mengaktifkan makro. Jadi kalau PLC kan nggak ada yang program jalan ya jalan aja kalau udah di run ya teman-teman ya. Cuma kalau program makro yang ada di HM ini nggak bisa langsung jalan-jalan aja, dia itu harus ada timernya gitu loh. Biar tahu kapan sih programnya mau dijalanin gitu loh. Nah, gitu. Makanya ada fungsi timer, dan kalau menggunakan timer ini harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai salah setting, karena kadang bisa kesalahan banyaknya dari sini, bukan malah dari si language yang tadi kita bikin gitu kan. Ini karena saya udah bikin sebelumnya, saya delete aja dulu lah yang sebelumnya ya teman-teman. Saya delete aja yang sebelumnya. Nggak usah lah, nggak usah di delete. Ya udah delete aja lah, delete. Delete aja, delete, delete, delete yang sebelumnya gitu kan. Nggak apa-apa sih kalau mau di add langsung, tapi saya maunya delete aja gitu kan. Kemudian add, kemudian kita pilih trigger when Windows is open. Kemudian ini by default aja, kemudian ini by default, kemudian timer functionnya kita pilih run makro, kita pilih makro 1 ya teman-teman, karena kita tadi bikin makro 1 bukan bikin tes 1 gitu ya. Nah, kita pilih makro 1, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi, kemudian kita download semua ini, kita download. Oke, dia compile dulu baru download ya, nggak bisa langsung download nih, dia harus di compile dulu semuanya, apakah ada masalah nggak. Ini nggak usah saya ajarin lagi ya, kemarin kan sudah saya ajarin, langsung download aja.
Download sukses. Sekarang kita lihat ya teman-teman. Apakah kalau saya ngidupin tombol MC220 12 BRA lalu akan menghidupkan lampu dari PLC merek lain atau tidak ya? Kita lihat bersama. Sekarang dia lagi konfigurasi ulang ya. Nanti sambil menunggu. Coba sekarang kita trigger, bisa hidup gak ya? Nah, bisa hidup teman-teman, berarti program kita sudah sukses untuk fungsi makro. Slave mengontrol slave, bisa ternyata ya. Masih bisa hidup, masih tetap bisa hidup ya teman-teman, meskipun saya stop ya, karena memang dia kan untuk men-trigger tombol stop dari si ini ya teman-teman, si tombol PLC merek lain ya teman-teman. Kemudian kita mau hentikan dari PLC yang ini. Kita mau hentikan PLC ini, tombol yang ini ya teman-teman, kita hentikan. Bisa nggak? Oh, dia mati ya teman-teman, berarti program kita sukses ya teman-teman. Lanjut. Ini masih tetap mati. Kemudian apakah ketika kita setting begini akan mengganggu start stop dari PLC merek lain itu? Coba kita coba. Oh tidak ya teman-teman, start stop bisa berjalan dengan lancar. Start stop bisa berjalan dengan lancar ya teman-teman. Kita start, kita stop. Kemudian apakah HMI-nya akan terganggu ketika kita itu memprogram makro tadi? Kemudian coba start. Oh masih hidup ya teman-teman. Stop. Oh masih bisa kontrol secara normal. Jadi demikian ya teman-teman, bagaimana kita cara men-setting budak bisa mengontrol budak lain gitu kan ya, jadi memakai fungsi makro, fitur tambahan yang ada di PLC MacMed. Nah teman-teman bisa coba dari PLC MacMed kalau teman-teman beli di Tokopedia kami. Teman-teman nanti dapat training juga. Kalau misalnya teman-teman datang ke workshop kami, kalau teman-teman beli, teman-teman dapat training. Atau enggak, teman-teman bisa nikmatin aja trainingnya dari YouTube kami. Terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan lain tentang konsep komunikasi PLC pada PLC MacMed. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.